Sudiarto Namo Buddhaya. Nama saya Nita Duyatini. Saya menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang, Banten. Saya semester 4, saya mengambil jurusan Dharmacarya Pendidikan Agama Buddha. Kali ini saya akan membahas tentang media pembelajaran untuk SMA kelas 10 semester 2. Dengan KD menganalisis berbagai fenomena kehidupan sesuai proses kerja hukum tertib kosmis atau niyama. Tujuan pembelajaran agar siswa mampu mengenal, memahami, dan menganalisis hukum tertib kosmis atau niyama. Panca niyama atau 5 kelompok hukum alam. Panca niyama merupakan hukum-hukum alam semesta dan seisinya, serta inilah yang mengatur segala gejala, proses, aktivitas, sebab akibat batin dan jasmani atau fisik yang ada di alam semesta. Hukum ini tidak bisa diraba, dilihat, didengar, dan dicium keberadaannya. Namun bisa diketahui dan dipelajari cara kerjanya dari gejala-gejala yang muncul secara fisik maupun batin. Panca niyama terbagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama, utu niyama atau hukum musim. Hukum alam yang mengatur pergantian musim, cuaca, suhu, hujan, pelapukan bebatuan, gravitasi, dan sebagainya. Hukum ini berkenan dengan fisika, kimia, dan dunia materi yang terbentuk dari 4 unsur utama atau mahabhuta. Mahabhuta terbagi menjadi 4 unsur. Yang pertama, patawi, unsur tanah. Yang kedua, apo, unsur air. Yang ketiga, tejo, unsur api. Dan yang keempat, wayo, unsur udara. Contohnya adalah kejadian gempa bumi dan tsunami. Yang kedua, bija niyama atau hukum biologis. Hukum biologis merupakan hukum alam yang mengatur pertumbuhan biji menjadi tumbuhan, pembentukan janin, dan pertumbuhan sel. Contohnya, padi yang berasal dari tumbuhnya benih padi, manisnya gula dari batang tebu, dan buah-buahan seperti mangga, kelengkeng, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kama niyama atau hukum perbuatan. Kama niyama merupakan hukum alam yang mengatur tentang perbuatan dan hasil perbuatan. Perbuatan baik yang dilakukan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan badan jasmani akan menghasilkan kebahagiaan. Begitu pula kebalikannya, perbuatan buruk yang dilakukan akan membawa penderitaan. Hal tersebut yang dilakukan oleh seseorang yang disertai kehendak atau cetana. Hukum ini berkenaan dengan tanggung jawab etika, contohnya mencuri, berbuat asusila, berdana, berbuat baik. Yang keempat, cita niyama atau hukum psikologis. Cita niyama merupakan hal yang mengatur tentang pekerjaan pikiran dan kesadaran makhluk. Contohnya, telepati, membaca pikiran orang lain, kemampuan untuk mengingat hal-hal yang telah lampau. Yang kelima, dhamma niyama atau fenomena alam. Dhamma niyama merupakan hukum yang mengatur kejadian alam khusus. Hukum ini berkenaan dengan hukum kebenaran mutlak seperti anicca, dukkha, anatta, dan nibbana. Contohnya, bumi bergetar pada saat kelahiran Pangeran Siddhartha, gravitasi, dan daya listrik. Semoga bermanfaat videonya. Saya akhiri. Sudiarto Namo Buddhaya.
Seperti yang disebut dalam kitab Pali, para biku, kehendak itulah yang kusebut perbuatan. Melalui kehendaklah seseorang melakukan sesuatu dalam bentuk perbuatan, ucapan, atau pikiran. Anguttara Nikaya 3 halaman 415. Citta berarti ia yang berpikir, yang mengandung pengertian, yang menyadari suatu objek, atau menyelidiki serta memeriksa suatu objek. Citta dikatakan berbeda-beda, bergantung pada berbagai bentuk pikiran atas objek. Hal ini dinyatakan dalam kitab Pali. Oh para biku, aku tidak melihat hal lain yang sangat beraneka ragam seperti pikiran atau citta. Para biku, aku tidak melihat sekelompok nikaya lain yang sangat beraneka ragam seperti makhluk-makhluk alam rendah atau binatang. Makhluk-makhluk alam rendah ini hanya berbeda dalam pikiran. Namun pikiran, oh para biku, lebih beraneka ragam dibandingkan makhluk-makhluk ini. Citte Newa Citi Kata Samyutta Nikaya 3 halaman 152. Demikian juga gempa bumi terjadi ketika seorang bodhisatta turun dari surga Tusita memasuki rahim ibunya. Digha Nikaya 2 halaman 12.